tadi saya juga dengar katanya suami juga KDRT ya, yang tadi mencekik segala macam itu cuma karena itu ya. Selalu. Itu sering dia lakukan seperti itu. Sering banget. Setiap saya menanyakan mau dibawa kemana hubungan ini, mau sampai kapan seperti ini. Mungkin orang lain nggak boleh, nggak tahu ya. Tapi saya tersiksa. Saya mau butuh jawaban. Yang saya dapat nggak ada jawaban apapun, hanya tamparan, ya. langsung dipukul, kena tembok ya kan, pukulannya sampai kena mata saya itu sering banget. Sampai-sampai saya memutuskan untuk saya pergi dari rumah itu, apapun walaupun dia nggak izinin saya tetap pergi karena saya sudah nyerah, saya nggak kuat lagi. Ada 20 kali, 30 kali saya pergi minggat, kabur, balik lagi. Itu selalu terjadi kayak gitu, tidak berubah juga. Mas, aku bikin kopi buat kamu, Mas. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Aku ini lagi sibuk ya. Jangan ganggu. Aku cuma mau ngomong serius sebentar lagi, Mas, sama kamu, Mas. Tolong, Mas. Kamu mau ngomong apa? Mas, aku ini istri kamu, Mas. Tapi kamu nggak pernah mau dekat sama aku sedikit pun, Mas. Aku cuma butuh nafkah dan batin dari kamu, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu sekarang jadi berubah kayak gini sama aku. Kamu kayaknya udah gak peduli lagi sedikit pun sama aku, Mas. Berisik kamu tau gak? Setiap hari aku di rumah kamu selalu berisik. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Kamu tuh anak pembunga kita, ini apa sih, Mas? Kenapa sih kamu tuh gak pernah ngerti sedikit aja sama aku, Mas? Kalau kayak gini, Mas, aku tuh lebih baik pulang ke ibu aku, Mas. Aku udah gak tahan lagi nih sama kamu kayak gini, Mas. Kamu jadi mau ngancam pergi dari sini? Pergi kamu! Aku capek, Mas. Aku capek harus kayak gini terus sama kamu, Mas. Capek. Aku udah capek. Pergi kamu dari sini! Kamu selalu kasar terus sama aku, Mas. Kamu selalu kasar, kenapa sih, Mas? Kamu selalu kayak gini terus sama aku, Mas. Kenapa Mbak Ani tidak meminta cerai misalnya untuk menjaga keselamatan diri Mbak Ani dan keluarga dan anak-anak? Iya. Kan Mbak Ani berhak misalnya ketika nafkah lahir dan batin tidak dipenuhi, malah disiksa dengan KDRT. Mbak Ani kan bisa untuk sudah selesai saja selesai. Buat apa hubungan ini kalau hanya untuk saling menyakiti? Bukankah tujuan menikah itu adalah untuk saling mencintai dan menyayangi? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi tujuan menikah itu untuk menjadikan hati kita tentram, tenang dan bahagia. Dan mawaddah warahmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau tujuan menikah itu tidak terpenuhi, Islam membolehkan untuk firaq, untuk pisah, untuk divorce. Meskipun itu dalam Islam memang perkara yang dibenci. Tapi kalau konteksnya seperti Mbak Ani, disiksa, dizolimi, tidak dinafkahi, itu menurut saya justru lebih baik untuk Mbak Ani firaq dalam arti mencari kehidupan yang lebih baik. Karena Islam sangat menjaga 5 hal dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu dari 5 hal itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Oleh siapapun, diri kita harus menjaga jiwa kita. Jiwa itu, nafs itu maknanya ya lahir batin. Jangan sampai kita hidup, kita tersiksa, terlukai, apalagi hatinya tersakiti. Nah, kalau ada sesuatu yang menjadikan kita terluka, lahir dan batin kita harus menghindar dari itu. Nah, bagian dari daf'ud doror, ya, menghilangkan kebahayaan itu, saya kira akan jauh lebih baik. Mbak Ani masih muda, Mbak Ani masih cantik misalnya, masih bisa untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, semoga diberikan jodoh terbaik yang penuh cinta dan kasih sayang. Atau jangan-jangan Mas Farid ini adalah ujian untuk Mbak Ani, diakumulasi, suatu saat akan disiapkan jodoh yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah Mbak Ani, tapi tadi cerita katanya di tahun ke-11 Mbak Ani punya anak. Iya, betul. Nah ini jadi pertanyaan dari saya adalah Mbak Ani nggak disentuh sama sekali, gimana caranya bisa punya anak? Iya, Mas Farid, saya punya keturunan setelah ibu saya meninggal ya. Iya, saya berharap mungkin udah benar-benar lebih baik.
Jadi saya coba cari-cari solusi untuk tanya-tanya atau konsultasi ke dokter ataupun ke tempat siapapun. Dengan rumah saya keadaannya kayak gini, keadaan rumah tangganya seperti ini, bagaimana supaya saya punya keturunan? Jadi di sana saya berhubungan ketemu dengan orang yang seperti paranormal. Jadi beliau itu kasih tahu saya untuk saya yang memulainya, dan tetap servis ada ya, dari seperti memberikan makanan lain-lainnya tetap ada. Itu yang bikin semua hubungan rumah tangga ini berlangsung lama. Mohon maaf, saya potong lagi. Itu tadi yang kenapa memutuskan ke paranormal? Memang mau mencari apa, Mbak Ani? Iya, minta bantuan mungkin seperti ada yang pemberian air untuk adem suami atau merubah jiwa suami. Gitu. Dan itu akhirnya berhasil? Iya, dengan selama 2 tahun saya coba. 2017 kemarin anak saya lahir ya. Jadi itu saya dengan hamil, saya tetap suami cuek, tetap suami saya deketin pergi. Tapi dengan air yang diberikan dari paranormal itu saya ikutin selama 2 tahun lebih. Saya ikutin apa nasihatnya, konsultasinya, jawabannya. Jadi air itu saya berikan ke suami, sehingga suami lupa. Akhirnya terjadi Dia mau berhubungan badan dengan tanpa sadar. Sampai saya punya keturunan sampai lahir pun dia nggak mau mengakuinya, Mas. Sampai Pak Ustadz dia tidak mau mengakuinya, nggak mau mengantar saya ke bidan untuk periksa kandungan. Sampai saya mau lahirkan, saya bawa motor sendiri untuk periksa karena ketuban saya udah tumpah. Suami nggak mau mengantarkan juga. Ketuban itu dari pagi, tapi saya jam 9, tolong antar saya. Saya nekat bawa motor ke bidan karena memang saya harus melahirkan. Dengan sebelumnya juga saya tahu sikap suami, saya menyiapkan peralatan bayi, dari menyisihkan uang, memberikan alat sendiri, periksa sendiri, konsultasi ke dokter sendiri. Mereka mungkin anggap suami ada di depan, suaminya ada mengikuti. Tapi enggak, saya pergi sendiri sampai mau melahirkan, saya pergi sendiri bawa motor sendiri. Sampai saya berbaring, hanya seorang perawat pria yang bantu saya kemas barang-barang saya untuk bawa di dekat saya. Saya semuanya melakukan sendiri. Suami tidak mau mengakui anaknya. Aduh, perutku sakit. Mas angkat Mas, ya Mas. Halo. Ya, halo. Mas, kamu di mana, Mas? Halo. Ya, halo. Kamu di mana? Mas. Aduh, aku kayaknya mau ngelahirin, Mas. Aku udah gak kuat, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Ya Allah. Mas, ketuban aku mau pecah. Kamu di mana, Mas? Tolong aku ke bidan, Mas. Aku udah kuat, Mas. Oh, Mas. Mas. Aduh, ya Allah. Aduh. Mas, tolong aku mau mati. Aku kuat, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Kenapa ini, Mbak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak, aduh ini mah ketubannya pecah, Mbak. Ya Allah. Aku mau melahirkan. Ya udah, aku bawa ke rumah sakit ya. Ayo, Bu, aku bisa sendiri, Bu. Saya bisa sendiri, Bu. Suami saya. Bu, ini bahaya, Bu, kalau Ibu didiemin begini aja, kesian si bayinya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kesian bayinya, Bu, kalau nggak ditolong cepat. Mbak, ini hujan, Mbak. Aduh, ntar licin, Mbak. Saya bisa sendiri. Anterin, Mbak, kita anterin. Udah, apa-apa, biar suami saya tahu gimana pengorbanan saya sama ini. Jangan, Mbak, ini licin. Hujan. Apa-apa, Mbak, udah. Saya bisa sendiri kok. Ya Allah, Bisa sendiri. Mbak. Kasian. Apa-apa, saya bisa sendiri kok.